Ayah, ayah. Melihat penampilan Ning Fengzi yang mengeras, Ning Rongrong tersenyum nakal, mengulurkan jari giok hijaunya, dan menggoyangkannya di depannya. Rong, Rong, Ning Fengzi merasa lega. Ayah, ada apa denganmu? Ning Rongrong tampaknya sengaja pamer, dan bertanya dengan sedikit pengertian. Tidak ada, Ning Fengzi tersenyum enggan. Ayah, jangan takut dengan ini. Ning Rongrong mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kamu bisa takut? Ning Fengzi bertanya dengan tatapan datar. Chu Qin, Ning Rongrong menjawab, Ayah, Chu Qin sekarang bukan hanya seorang Douluo tingkat 99 yang tak tertandingi, tetapi juga cincin rohnya akan lebih mengejutkanmu. Dalam hal ini, Chu Qin, biarkan kami orang-orang tua membuka matamu. Ning Fengzi menatap Chu Qin dan berkata, tidak perlu, Paman Ning, Rongrong hanya bercanda. Chu Qin tersenyum tenang. Chu Qin, cerahkan saja cincin rohmu. Ning Rongrong memiliki selera yang memohon. Dia tidak sabar untuk melihat tatapan Ning Fengzi pada cincin roh Chu Qin. Ning Rongrong bertanya-tanya, apakah Ning Fengzi akan pingsan? Baiklah, Chu Qin tidak berdaya. Detik berikutnya, saat tombak pembunuh perak biru miliknya dipanggil, ada 9 jiwa yang menentang surga di bawah kakinya. Merah, 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 emas mawar, emas, dan emas. Cincin itu menyala, cincin roh emas. Ning Fengzi dan Meng Su 5 orang, mata mereka membelalak, sangat terkejut. Meskipun mereka belum pernah melihat cincin roh semacam ini, mereka akan dapat berada di peringkat di bawah cincin roh 100.000 tahun, itu pasti dari tingkat yang menentang surga. Chu Qin ini benar-benar seorang penjahat. Baiklah, Paman terkasih, senior. Cincin roh Chu Qin tersenyum ringan, Rongrong tidak masuk akal, aku tidak bisa masuk akal, aku membuatmu takut. Benar-benar takut. Chen Xin tersenyum, saya Chen Xin, yang telah berkelana melintasi benua selama puluhan tahun, dan telah melihat angin dan ombak yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, saya yang paling terkejut. Sepertinya, Chu Qin, kamu pasti telah mengalami beberapa petualangan khusus, bisakah kamu membaginya dengan kami? Ning Fengzi juga sedikit melambat, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, benar, aku sudah lama tidak mengobrol dengan paman dan senior. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Erlong, tuang tehnya. Chu Qin menoleh ke Liu Erlong dan berkata, bagus. Liu Erlong langsung setuju. Selanjutnya, Chu Qin dengan kasar berbicara tentang pengalaman mereka di sepanjang jalan dengan Ning Fengzi berlima. Pulau Poseidon, Kekaisaran Matahari Bulan, Makam Naga. Mendengar tempat-tempat yang belum pernah terdengar ini, Ning Fengzi, Meng Su, Chen Xin berkata hampir bersamaan. Jadi Chu Qin, Rongrong, dan yang lainnya dapat dipromosikan menjadi petapa jiwa dan memperoleh 100.000 tahun. Cincin roh yang dianugerahkan dewa adalah ujian dewa laut dan sumsum es 10.000 tahun. Ning Fengzi bertanya, tidak, lebih tepatnya, itu karena penilaian dewa laut. Chu Qin balas tersenyum, tidak seorang pun dari mereka punya waktu untuk menggunakan sumsum es 10.000 tahun. Aku belum sempat menggunakannya. Chen Xin terkejut, bukankah itu berarti mereka dapat terus meningkat setelah menggunakan sumsum es selama 10.000 tahun? Gelar Douluo seharusnya baik-baik saja. Chu Qin tersenyum tipis. Dengan itu, Chu Qin mengeluarkan 5 esensi sumsum es 10.000 tahun dari wadah pemandu jiwa, menggunakan kekuatan jiwanya, dan memindahkannya ke masing-masing Ning Fengzi. Ini adalah sumsum es legendaris 10.000 tahun. Cao Tianxiang berkata dengan heran melihat kristal-kristal es yang bersinar seperti bintang. Ya, aku belum pernah melihat es batu seindah itu. Ning Fengzi mengangguk. Tunggu, Chu Qin, apa maksudmu? Ning Feng menambahkan dengan curiga. 5 sumsum es 10.000 tahun ini untukmu. Chu Qin tersenyum tipis. Berikan pada kami. Kelima Ning Fengzi terkejut. Namun, Ning Fengzi dengan cepat menolak, tidak, tidak, tidak. Chu Qin, sumsum es 10.000 tahun ini sangat berharga, karena kamu telah memberikannya pada Rongrong dan yang lainnya, kamu tidak perlu memberikannya pada kami lagi. Ya, selama masih ada, itu sudah cukup. Meng Su juga mengikuti. Kata-kata ini, mereka katakan dari hati, mereka semakin tua, dan mereka bersedia memberi yang lebih baik pada keturunan mereka. Ya, kami orang tua tidak terlalu berguna. Cao Tianxiang juga berkata, atau kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir, Paman Ning,
senior. Rongrong, tetap saja, Yan dan yang lainnya masing-masing punya $3. Aku masih punya puluhan dolar di tanganku, itu sudah cukup. Chu Qin balas tersenyum. Banyak sekali. Ning Fengzi dan Meng Su terkejut pada saat yang sama. Ini benar-benar harta yang tak ternilai, lebih berharga daripada tulang roh dan sejenisnya. Ya, ayah, jadi kamu terima saja. Ning Rongrong mengikuti. Ya, kakek dan nenek, ini juga kebaikan Chu Qin. Meng masih mengikuti. Kakek, jika kamu tidak menerimanya, berikan 1 dari 3 yuan milikku. Du Guyan juga mengikuti. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Ning Fengzi menatap Meng Su dan Du Gubo, dan ketiganya mengangguk bersamaan, dan segera menjawab. Chu Qin, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Ning Fengzi melanjutkan, aku akan berguna bagi Sekte Kaca 7 harta karun di masa depan, bicaralah saja. Tidak perlu, Paman Ning. Chu Qin tersenyum tipis. Benar sekali, ayah, Sekte Kaca 7 harta karunmu tidak punya apa-apa selain uang. Ning Rongrong juga berkata, Chu Qin, aku tidak mau merepotkanmu. Kau, Ning Fengzi menatap Ning Rongrong tanpa daya dan tersenyum. Selanjutnya, semua orang bertukar salam dengan Chu Qin untuk beberapa saat. Ning Fengzi, Suot Douluo, Cao Tianxiang, Meng Su pergi dengan puas. Chu dan Qin tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, ini adalah sarang cinta Chu Qin, apa masalahnya mereka tinggal di sini? Tentu saja, ada alasan lain. Mereka tidak sabar untuk mencoba rasa sumsum es Wanian. Dan Du Gubo juga pergi ke Akademi Qinglong di sebelahnya. Chu Qin, pada saat ini, Su Xiyun, Qin Xijing, dan Su Yichen berjalan mendekat, dan Su Xiyun berkata, Xiyun, ada apa? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Bisakah kita kembali melalui Kongming ini? Su Xiyun bertanya. Ya, Lan Jinger dan Long Phoenix juga mengikuti. Tiba-tiba mengikuti Chu dan Qin ke benua Doulou, apa yang harus diajarkan Kekaisaran Matahari Bulan dan Roh Kudus? Tentu saja, jawab Chu Qin sambil tersenyum, Kongming ini, selama dibuka pertama kali, bisa digunakan terus-menerus di masa mendatang. Artinya, ini seperti pintu yang berkomunikasi dengan Istana Raja Qinglong benua Douro. Dan Sekte Roh Kudus benua Matahari Bulan. Jadi, kita bisa dengan mudah bepergian di antara kedua benua di masa mendatang. Su Yichen bertanya dengan wajah terkejut. Ya, Chu Qin mengangguk, dengan cara ini, Xiyun, Huanger, dan Jinger, kalian tidak perlu khawatir tidak bisa menemani kami karena masalah sepele Kekaisaran Matahari Bulan dan Gereja Roh Kudus. Kata ketiga wanita itu dengan gembira. Tentu saja, jangan kembali malam ini. Chu Qin berkata, malam ini, aku akan mengadakan perjamuan besar untuk Bibi Xijing, dan kedua, untuk merayakan benua Douro dan benua Matahari Bulan, yang terhubung bersama. Bersama-sama, oke, teriak gadis-gadis itu serempak. Tunggu, Xiyun, kamu sudah lama tidak ada di luar Kekaisaran Matahari Bulan, tidakkah kamu perlu mengurusnya? Tanya Chu Qin. Tidak perlu. Su Xiyun menggelengkan kepalanya, Kekaisaran Matahari Bulanku pada dasarnya tidak ada hubungannya. Selain itu, pendeta tinggi akan menggantikanku dalam urusan negara untuk sementara waktu. Bagus, Chu Qin balas tersenyum. Malam ini, ditakdirkan untuk menjadi karnaval. Kecuali Chu Qin, Ning Rongrong, Long Huang, Qin Xijing dan minuman keras lainnya, semua orang mabuk. Chu Qin meminta Sudaji, Yan Lingji, Yun Yun, dan Medusa untuk mengirim Huowu, Sui Binger dan yang lainnya kembali ke kamar tidur. Dia, bersama dengan Qin Xijing, masing-masing mendukung Su Yichen dan Su Xiyun. Bibi Xijing, aku tidak menyangka volume minumanmu begitu banyak. Chu Qin sedikit terkejut. Qin Xijing, seorang wanita yang lembut, memiliki volume minuman yang tidak terduga banyak. Tentu saja, kata Qin Xijing sambil mendukung Su Xiyun, kenapa, menurutmu aku sangat lemah? Tidak, jawab Chu Qin, Bibi Xijing, tapi setelah satu negara, bagaimana dia bisa setara dengan wanita biasa? Mulutnya sangat manis, tidak heran begitu banyak wanita cantik begitu terpesona padamu, jadi bingung, Qin Xijing tersenyum. Bibi Xijing, kamu salah. Chu Qin balas tersenyum, Xiyun Yichen, mereka mengikutiku, itu bukan karena mulutku. Ya, juga, Qin Xijing tersenyum lembut, seperti bakatmu,
aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan pada saat yang sama, itu terlihat sangat tampan. Bibi, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tanya Chukin. Pria mana yang akan menolak pujian dari kecantikan yang tak tertandingi? Ya, bahkan aku pikir kamu sangat tampan. Jika aku lebih muda, aku pasti akan mengejarmu. Kata Qin Shijing tanpa menyembunyikan apapun. Ah, Chukin sedikit terkejut. Semua orang menyukai kecantikan. Seorang wanita yang lembut, seorang pria sejati, dan seorang pria dengan kepribadian seperti Chu dan Qin tidak memiliki antusiasme terhadap seorang wanita yang secerdas, setua, menawan, anggun, dan temperamental seperti Qin Shijing. Itu bohong. Namun, Qin Shijing adalah ibu dari Xiyun dan Yi Chen. Chukin, kamu tidak bisa terlalu memikirkannya. Chukin, apa pendapatmu tentang Bibi? Qin Shijing tiba-tiba berpikir. 2 kata, jawab Chukin. 2 kata yang mana? Tanya Qin Shijing. Sempurna. Chukin balas tersenyum. Qin Shijing mencibir, jangan menggodaku. Aku sudah sangat tua, dan aku sudah menikah. Bagaimana mungkin aku menyebutnya kesempurnaan? Dan jika itu sempurna, bagaimana mungkin ayah dari Xiyun dan Yi Chen bisa melakukannya? Perlakukan aku seperti ini. Petik 2. Itu karena dia buta. Chukin berkata lugas, Bibi, kamu sempurna di hatiku. Melihat mata Chukin yang tanpa noda, Qin Shijing tertegun, lalu berkata, aku akan menganggapmu sebagai bahan tertawaan. Hahaha, jawab Chukin sambil tersenyum canggung. Sudah sampai. Pada saat ini, Chukin dan yang lainnya tiba di depan sebuah suite mewah, dan setelah itu, Chukin membuka pintu dengan kuncinya. Bibi, suite ini memiliki 4 kamar. Ini adalah yang terbesar di seluruh istana Raja Qinglong. Cukup untukmu dan Xiyun Yi Chen untuk tidur bersama. Jawab Chukin, sambil membaringkan Su Xiyun dan Su Yi Chen di tempat tidur dengan mantap. Baiklah, Qin Shijing tersenyum dan mengangguk, kalau begitu kamu kembali tidur lebih awal. Atau, aku akan tinggal. Chukin berhenti sejenak dan menjawab, Xiyun dan Yi Chen sangat mabuk, aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga mereka. Bagaimanapun, tubuh Qin Shijing sedikit lemah setelah tinggal di sumsum es wanian begitu lama. Chukin benar-benar khawatir dengan ketiga putri mereka. Baiklah, kata Qin Shijing ringan. Awalnya Chukin mengira Qin Shijing akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Qin Shijing akan langsung setuju. Bagus, Chukin mengangguk. Kalau begitu aku akan mandi dulu, lihat mereka. Qin Shijing melanjutkan, yah, kamar mandinya ada di sebelah kiri. Chukin mengangguk. Ya, Qin Shijing tersenyum tipis dan berbalik ke kamar mandi. Melihat Qin Shijing berjalan menuju kamar mandi dari belakang, detak jantung Chukin sedikit bertambah cepat. Ada apa denganku? Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Mungkinkah aku mendengar Bibi Shijing akan mandi? Chukin, tiba-tiba, Qin Shijing berbalik dan berteriak. Bibi, ada apa? Tubuh Chukin sedikit gemetar dan segera menjawab. Ada apa? Qin Shijing tersenyum lembut saat melihat ekspresi Chukin yang tidak biasa. Tidak ada. Chukin menggelengkan kepalanya. Bibi Shijing, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin bertanya, apakah kamu punya baju baru? Qin Shijing bertanya sambil tersenyum tipis. Aku tidak punya baju. Ya, Chukin menjawab, aku akan membawanya bersamamu. Tentu saja, pria yang berhati-hati sepertimu, dengan begitu banyak wanita di sisinya, pasti akan menyiapkan banyak baju. Qin Shijing tersenyum. Chukin sedikit panik. Apa yang dikatakan Qin Shijing bukanlah kebohongan, memang ada banyak baju di wadah pemandu jiwanya. Tapi semuanya agak berlubang dan transparan. Terakhir kali aku memberi Longling baju, itu sangat memalukan. Bagaimana mungkin kejadian ini terjadi di depan Qin Shijing? Tiba-tiba, Chukin mengeluarkan satu set baju lama. Bibi, ini. Qin Shijing mengambil baju itu dan berkata dengan heran, Hei, Chukin, ini seharusnya bukan baju baru, kan? Chukin mengangguk dan berkata, Bibi, bagaimana kamu tahu? Aroma tubuh di sini sangat kuat. Qin Shijing tersenyum balik. Kalau begitu aku akan mencarimu lagi. Tidak perlu. Qin Shijing menggelengkan kepalanya, aku tidak punya kebersihan, dan ini bukan kemeja, tidak masalah. Terlebih lagi, ini pakaian Xiyun. Apa, pada saat ini, Qin Shijing sudah berjalan ke kamar mandi dengan pakaian Su Xiyun. Tidak lama kemudian, suara air menetes datang dari kamar mandi. Pada saat ini, hati dan jiwa Chukin sedikit beriak,
dia bahkan memiliki keinginan untuk membuka mata Dewa Ilusi, tetapi Chukin akhirnya menghilangkan ide itu. Tidak peduli seberapa bernafsu Chukin, dia masih memiliki batasnya tepat pada saat ini. Di belakang Chukin, terdengar suara wanita malas, Chukin. "Si-yun, apakah kamu sudah bangun?" Chukin segera tersenyum lembut. Kata Su-si-yun dengan sedikit ketakutan. "Ada apa? Sepertinya agak tidak nyaman." Tanya Chukin, "Mimpi buruk." "Ya," Su-si-yun mengangguk, "aku bermimpi bahwa kamu dan ibumu serta ratumu pergi bersama. Aku tidak menginginkan saudara perempuanku dan aku lagi." Petik 2. Chukin merasa sedikit lucu entah mengapa, dan tersenyum tipis. "Mimpi yang konyol, apakah kamu akan menganggapnya serius?" "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Kata Su-si-yun sambil melemparkan dirinya ke pelukan Chukin dan meringkuk dalam pelukannya. "Chukin, aku tidak bisa tidur lagi, apa yang harus kulakukan?" "Kalau begitu jangan tidur," Chukin menjawab, "atau, aku akan membuatkan bubur untukmu, kan?" "Tidak, aku tidak ingin kamu meninggalkanku." Su-si-yun menggelengkan kepalanya, "Aku akan pergi bersamamu. Apakah tubuhmu bisa melakukannya?" Tanya Chukin. "Tidak apa-apa." Su-si-yun tersenyum, "Aku benar-benar bangun." "Kalau begitu, berikan selimut pada Yi-chen." Chukin melirik Su Yi-chen yang mengantuk dan tersenyum. Keduanya mengenakan selimut untuk Su Yi-chen dan pergi ke dapur kamar. Chukin mengeluarkan beberapa akar rumput roh dari wadah pemandu jiwa, dan mengambil beberapa biji millet, menuangkannya ke dalam panci, dan merebusnya dengan api kecil. "Chukin, kamu luar biasa." Su-si-yun melihat teknik terampil Chukin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. "Apa yang hebat?" tanya Chukin sambil mencampur bubur obat. "Kamu tidak hanya begitu kuat, tetapi juga sangat peduli dan lembut." "Chukin, apa yang kamu katakan yang kulakukan di kehidupanku sebelumnya untuk bertemu denganmu?" Su-si-yun bertanya pada Chukin dengan gembira. "Kamu juga hebat." Chukin menjawab, "Aku kaisar lagi, dan dia terlihat sangat tampan. Aku harus mengucapkan berkat atas kultivasiku." "Hehe, apakah aku benar-benar tampan?" tanya Su-si-yun. "Tentu saja." Chukin mengangguk. Setelah menerima pujian dari Chukin, Su-si-yun sangat gembira dan bertanya dengan gembira, "Kalau begitu, menurutmu, aku terlihat bagus saat berpakaian atau tidak berpakaian?" Petik 2. Chukin terkejut sejenak, lalu dia berbalik dan mengeluarkan, yang besar. Su-si-yun mungkin menanggalkan pakaiannya karena dia masih belum bangun, dan memperlihatkannya di depan Chukin secara utuh. "Ada apa? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Su-si-yun menjawab dengan percaya diri dan gembira alih-alih malu. "Tidak, Si-yun, ibumu." Permaisuri." Sebelum Chukin selesai berbicara, Su-si-yun melihat ke arah Qin Si-jing yang keluar dari kamar mandi, dan benar-benar terbangun, dan buru-buru mengenakan pakaiannya. Chukin Sunseng melihatnya dan melihat bahwa Qin Si-jing, yang basah dan rambutnya terurai, sudah keluar dari kamar mandi. "Ibu, maafkan aku." Su-si-yun segera meminta maaf. "Si-yun, kamu, sebagai seorang kaisar, sangat tidak sopan." Qin Si-jing berkata dengan sedikit tegas. "Aku salah, Ibu Ratu, aku tidak tahu kamu ada di sini." Su-si-yun menundukkan kepalanya karena malu dan bersembunyi di belakang Chukin. "Bibi Si-jing, aku membiarkan Si-yun melakukan ini," kata Chukin. Qin Si-jing menatap Chukin dan tersenyum tipis. "Yah, Chukin, aku lupa, Si-yun sudah menjadi wanitamu. Tapi, Chukin, jangan berbohong padaku, Si-yun pasti melakukannya sendiri." Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan bertanya, "Bibi Si-jing, mengapa kamu keluar begitu cepat?" "Tidak butuh waktu lama untuk mandi." Qin Si-jing menjawab, "Ngomong-ngomong, apakah kamu membuat bubur? Mengapa begitu harum?" "Benar sekali." Chukin mengangguk, "Aku akan merebusmu dan Si-yun besok pagi." Di satu sisi, itu bisa membuat sadar, dan di sisi lain, itu mengandung beberapa ramuan mujarab, yang bisa memperkuat tubuh dan menguatkan tubuh. "Bibi, apakah kamu mau ikut?" "Mangkuk." "Oke." Qin Si-jing segera berjalan mendekat. Qin Si-jing terlahir dengan aroma tubuh yang unik, dan aroma di tubuhnya bahkan lebih kuat ketika dia baru saja keluar dari kamar mandi, sepenuhnya menutupi aroma Su-si-yun. Aroma ini tiba-tiba membuat hormon Chukin melonjak lagi. Untungnya, konsentrasi Chukin sudah cukup, dia mengambil semangkuk bubur dengan santai dan menyerahkannya kepada Qin Si-jing.
Su Xiyun tampaknya sangat takut pada ratu ibunya, dan terus bersembunyi di belakang Qin, tidak berani bersuara. Yah, ya, setelah menyesap, Qin Shijing berkata dengan penuh pujian, Qin, keterampilanmu membuat bubur bisa mengejar koki kekaisaran. Bibi Shijing telah memenangkan penghargaan. Qin balas tersenyum, bahan-bahannya bagus, dan bubur yang dibuat secara alami enak. Itu belum tentu, jawab Qin Shijing, tidak peduli seberapa bagus pengerjaannya, tidak peduli seberapa bagus bahan-bahannya, itu akan hancur. Ya, Qin mengangguk, Bibi Shijing, omong-omong, apakah kamu tahu cara memasak bubur? Ya, Qin Shijing mengangguk, ayo kita lakukan, Qin, kamu dan Xiyun sedang beristirahat di sofa, aku akan membuatnya. Baiklah, Qin mengangguk dan berkata, dia benar-benar tidak bisa tinggal bersama Qin Shijing lagi, tinggal terlalu dekat. Jadi Chu dan Qin mengisi semangkuk bubur dan berkata kepada Su Xiyun, Xiyun, ayo pergi ke sana. Qin Shijing tersenyum sedikit, mengambil sendok sup Qin, menurunkan panasnya, dan terus membuat bubur. Ketika kamu bermartabat, kamu juga takut. Melihat ketakutan Su Xiyun terhadap Qin Shijing, Chu dan Qin merasa sedikit lucu, dan berkata dengan lembut kepada Su Xiyun. Refleks bersyarat, Su Xiyun cemberut dengan sedih, ketika aku masih muda, Ibu Suri memperlakukan aku dan Yi Chen, tetapi itu kasar. Seberapa kasar memukulmu di setiap kesempatan? Tanya Qin sambil menggunakan sendok untuk mendinginkan bubur. Itu tidak benar, Ratu enggan memukul kita. Su Xiyun melirik Qin Shijing dan menjawab, namun, Ratu sering memintaku dan Yi Chen untuk menghadap tembok dan menyalin buku. Batuk, Qin Shijing batuk 2 kali, Xiyun, di depan Qin, jangan bicara buruk tentang Ibu Suri. Aku kenal Ibu Suri. Su Xiyun segera duduk tegak dan menjawab. Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Qin Shijing. Pada saat ini, Qin Shijing mengarahkan punggungnya padanya, terutama itu. Qin segera menarik kembali pandangannya dan memberikan seteguk bubur ke mulut Su Xiyun. Su Xiyun membuka mulutnya, menikmati suapan Qin. Namun, Qin, meskipun Ibu Suri sangat ketat dengan kita, dia sangat baik kepada kita. Su Xiyun terus merendahkan suaranya. Ayah, bajingan itu, memukuli aku dan Yi Chen dari waktu ke waktu. Apakah Ratu Ibu yang menghalangi kita? Suatu kali, ayah menendang ibu dan Ratu berdarah. Rongga mata Su Xiyun sedikit basah dan berkata, bahkan, untuk kami. Ratu dimasukkan ke dalam penjara air. Setelah ibu kembali, dia dicambuk habis-habisan oleh ayahnya. Yi Chen dan aku menangis selama beberapa hari. Tetapi ayah sama sekali tidak peduli. Bajingan, mata Qin penuh dengan amarah. Untungnya, Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan sudah mati. Kalau tidak, Qin pasti akan membiarkannya mati. Jadi, Qin, tidak peduli apa yang Ibu Suri lakukan pada kita, jangan salahkan dia. Kata Su Xiyun. Baiklah, jangan khawatir. Qin mengangguk. Memikirkan hal ini, Qin menatap Qin Shijing tanpa sadar. Qin Shijing menyeka air matanya secara diam-diam, jelas, dia juga mendengar kata-kata Su Xiyun. Namun, Qin Shijing segera berbalik dan membawa bubur yang telah diisi, dan membawanya, sambil tersenyum acuh tak acuh. Qin, jangan beri makan Xiyun, kamu datang dan cicipi bubur yang aku buat, bagaimana? Baiklah, Qin juga mengambil bubur obat dari Qin Shijing sambil tersenyum. Xiyun, kamu juga bisa mencobanya. Benar saja, Qin Shijing layak menjadi contoh standar istri dan ibu yang baik. Tidak hanya keterampilan memasaknya yang luar biasa, tetapi tingkat bubur ini benar-benar yang terbaik. Bagaimana? Tanya Qin Shijing, sambil menatap Qin dan Su Xiyun. Enak, kata Qin dan Su Xiyun dari lubuk hati mereka. Ibu, keterampilan memasakmu telah meningkat lagi. Jawab Su Xiyun. Apa peningkatannya? Qin Shijing tersenyum dan berkata, aku bilang, bahan-bahan Qin bagus, dan semuanya lesat. Namun, keahlian Bibi memang jauh lebih baik daripada keahlianku. Qin tiba-tiba berpikir, Bibi, bisakah kamu mengajariku cara memasak bubur jika kamu punya waktu? Baiklah, jawab Qin Shijing, tetapi, kamu sangat sibuk, apakah kamu punya waktu? Pasti ada, Qin mengiyakan. Baiklah, kalau begitu aku akan memesan kapan saja dan memberikan semuanya. Qin Shijing mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu, beres. Qin mengangguk. Qin, kau diberkati. Su Xiyun berkata,
hampir tidak ada yang mau mengajari Ibu Suri memasak. Baik Yi Chen maupun aku tidak bisa mempelajarinya. Apa maksudnya tidak bisa belajar? Jelas kalian berdua malas, Qin Shijing berkata dengan suasana hati yang buruk. Setelah mendengar ini, Su Siyun sengaja menghalangi mangkuk bubur di depannya, enggan berbicara dengan Qin Shijing. Qin tersenyum tipis, lalu meletakkan mangkuk kosong setelah makan di atas meja, dan berkata kepada Qin Shijing, "Bibi, untuk berterima kasih atas bubur yang begitu lezat dan keahlian yang akan diwariskan kepadaku, aku akan memberimu hadiah." Setelah itu, Qin mengeluarkan 6 tulang jiwa dari wadah pemandu jiwa. Tidak, Qin. Melihat hadiah yang begitu berharga, Qin Shijing buru-buru menolak. Kau menyelamatkan hidupku dan memberiku sum-sum es selama 10.000 tahun. Ini masalah sepele bagiku untuk mencapai ini. Aku tidak boleh menerimamu. Tulang jiwa, Bibi Shijing, kamu sedikit aneh. Qin menjawab, pertama, kamu adalah ibu dari Siyun dan Yi Chen. Inilah yang harus aku hormati. Kedua, aku punya lusinan tulang jiwa di sini. Tubuh ini penuh dengan tulang jiwa, dan tidak ada gunanya untuk memakainya. Lebih baik memberikannya kepadamu. Ketiga, poin yang paling penting. Qin melanjutkan, di bawah bimbinganku, kekuatan roh Siyun dan Yi Chen akan meningkat pesat. Bibi Shijing, jangan takut, aku tidak bisa membantu mereka. Baiklah, karena kamu mengatakan itu, aku akan menerimanya. Qin Shijing mengangguk, dan menerima 6 tulang jiwa. Qin, aku berutang padamu, mungkin tidak jelas dalam kehidupan ini. Tidak peduli apa yang kamu miliki, aku membutuhkannya, aku akan ada di sana saat dipanggil. Bibi, kamu sopan sekali. Qin tersenyum tipis, kalau begitu, karena buburnya juga sudah diminum. Siyun juga sudah bangun, kalau begitu aku pergi dulu. Ah, Qin, kenapa kamu tidak tidur dengan kami saja? Kata Su Siyun, tetapi dia segera menyadari bahwa pernyataan itu salah dan mengubah kata-katanya. Tidak, aku tidur dengan adikku. Tidak perlu. Qin menggelengkan kepalanya, aku ingat, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi aku akan kembali dulu. Besok aku akan datang ke Bibi Shijing untuk belajar memasak bubur. Qin benar-benar tidak bisa tinggal di sini, hormonnya akan meledak. Dan yang terpenting adalah Qin Shijing ada di sini dan tidak bisa melampiaskannya sama sekali. Dia harus, kembali, mencari seseorang, dan melampiaskannya. Oke, Qin Shijing mengangguk, Qin, haruskah aku memberikannya padamu? Tidak perlu. Qin menggelengkan kepalanya, Bibi, Siyun, istirahatlah lebih awal. Kalau begitu, apakah kamu tidak terlalu lelah? Kata Su Siyun lembut. Ya, Qin berkata. Dia berhenti tinggal dan berjalan keluar dari kamar. Qin, selamat tinggal. Su Siyun terus mengantar Qin ke pintu sebelum berbalik dan kembali ke kamar. Maaf, Siyun, ratu yang menghalangimu. Qin Shijing menatap Su Siyun dan sedikit meminta maaf. Apa yang kamu bicarakan, Ibu Suri? Su Siyun duduk di sebelah Qin Shijing. Kapan kamu akan menjadi penghalangku? Siyun, awalnya aku tidak suka orang yang bersemangat. Tapi Qin jelas pengecualian. Kamu dan Yi Chen harus memperlakukannya dengan baik. Jika kamu berani meminta maaf padanya, jangan salahkan aku karena memalingkan wajahmu terlebih dahulu. Kata Qin Shijing. Begitu, Ibu Suri. Su Siyun mengangguk dan berkata dengan serius. Qin berjalan keluar dari kamar. Pada titik ini, siapa yang belum tidur? Qin harus melampiaskan sedikit, kalau tidak dia tidak akan bisa melewati malam ini. Namun, hari ini aku pada dasarnya mabuk. Dan sudah Ji Yun Medusa dan yang lainnya telah pergi untuk mengurus wanita mereka, dan mereka belum kembali. Mungkinkah hari ini akan muncul sebuah kerajinan tradisional yang sudah lama tidak digunakan? Qin mendesah pelan. Pada saat ini, Qin menemukan sosok yang dikenalnya sedang duduk di bangku di luar vilanya. Penampilan orang ini sangat cantik, dengan rambut hitam panjang disisir menjadi ekor kuda, dengan pupil mata yang besar dan berkilau, agak penuh dengan perubahan, dan dia tampak seperti berusia sekitar 30 tahun. Namun, kulitnya tampaknya sangat halus dan lembut yang dapat dimiliki oleh wanita yang belum berusia 30 tahun, seperti kulit seorang gadis muda di musim ini. Selain itu, sosoknya sangat seksi, dan congsam ungu yang dikenakannya tampak akan berubah bentuk. Dia duduk dengan kedua kakinya saling berdekatan,
sesekali mengetuk pahanya dengan tinjunya, sambil melihat ke samping seolah sedang menunggu seseorang. Orang ini adalah adik perempuan Zhu Zentian, Su Ying. Awalnya, Su Ying berjanji pada Chu dan Qin bahwa dia mungkin akan datang ke istana Raja Qinglong. Su Ying, Chu Qin tanpa sadar ingin memanggil kata-kata bibi Su Ying, tetapi segera Chu Qin menelan dua kata berikutnya. Bagaimanapun, Su Ying bukan lagi bibinya. Chu Qin. Ketika dia melihat Chu Qin, Su Ying segera mengalihkan pandangannya, dan hendak bangun dengan tergesa-gesa, tetapi kakinya tampak sedikit mati rasa, dan ketika dia bangun, dia hampir jatuh. Pada saat yang genting, Chu Qin berteleportasi ke sisi Su Ying dan membantunya berdiri. Chu Qin menjawab dengan nada meminta maaf, Su Ying, apakah kamu sudah lama menungguku? Tidak butuh waktu lama, mungkin karena kurang olahraga akhir-akhir ini. Su Ying tersenyum kembali. Berkah naga, Chu Qin tersenyum ringan, memegang lengan lotus Su Ying dengan ringan, dan berkah naga berputar. Tak lama kemudian, kekuatan spiritual Chu Qin mengikuti lengan teratai Su Ying dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa geli di kaki Su Ying pun menghilang saat itu juga. Terima kasih, Chu Qin. Su Ying membalas senyumannya. Sama-sama, ayo, duduk di rumah. Chu Qin segera membuka pintu dan masuk bersama Su Ying. Chu Qin memberi isyarat kepada Su Ying untuk duduk di sofa, sementara dia menuangkan secangkir teh untuk Su Ying. Terima kasih. Su Ying tersenyum setelah menerima teh di tangan Chu Qin. Su Ying, tidak, Su Ying, kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Jawab Chu Qin. Tapi, aku bukan milikmu, kamu begitu baik padaku, bolehkah aku bersikap sopan? Su Ying tersenyum tipis. Ya. Chu Qin tercengang sejenak. Dia dan Su Ying sekarang dapat mengatakan bahwa mereka bukan saudara atau alasan. Namun, Chu Qin dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, Su Ying, kenapa kamu begitu terlambat, menunggu di sebelah rumahku? Ingat, apa yang kamu katakan kepadaku di Kekaisaran Bintang Luo? Su Ying bertanya. Ya, Chu Qin mengangguk, jadi, kamu sudah dan Paman Su, pernikahan palsu sudah berakhir. Ya, Su Ying mengangguk dan mengerutkan bibirnya. Pada hari ke-10 setelah berbicara denganmu, pernikahan palsuku dengan kakak laki-lakiku berakhir. Kemudian aku datang ke Kekaisaran Surga Do untuk pertama kalinya, dan tiba di rumah Raja Naga Azure. Kau sudah lama di sini. Chu Qin sedikit terkejut. Bagaimanapun, dia sudah lama berada di Kekaisaran Matahari Bulan, bukankah Su Ying sudah lama menunggu di sini? Ya, Su Ying melanjutkan, tapi, kau tidak berada di Istana Qinglong, hanya Dugumian yang tinggal di sini. Dugumian awalnya ingin aku tinggal di istana, tetapi kupikir itu adalah seorang pria, aku dan dia. Tinggal bersama agak tidak pantas, jadi aku pergi ke Akademi Naga Azure di sebelahku dan tinggal bersama para anggota ksatria wanita. Tidak, ku dengar kau sudah kembali, jadi aku datang ke Istana Qinglong, tetapi aku tidak dapat menemukanmu, jadi aku hanya bisa menunggumu di luar kamarmu. Su Ying melanjutkan. Sambil berbicara, Su Ying menundukkan kepalanya sedikit. Chu dan Qin juga sedikit mengusap telapak tangannya. Chu Qin, Su Ying. Tiba-tiba, Chu Qin dan Su Ying berkata hampir bersamaan. Su Ying, kau bicara dulu. Chu Qin tersenyum balik. Atau, kita bicara dulu. Jawab Su Ying. Nona dulu, ayo kita bicara. Sejujurnya, Chu Qin merasa sedikit gugup. Dia tidak mengerti maksud Su Ying dan tidak bisa dengan mudah mengatakan apa yang dia katakan dalam hatinya. Kalau begitu aku yang mengatakannya. Su Ying mengangguk dan menatap Chu Qin. Kau bilang sebelumnya, biarkan aku datang ke Istana Qinglong untuk mengikutimu setelah pernikahan palsu ini berakhir, bukan? Yah, tentu saja itu benar. Chu Qin mengangguk. Su Ying mendapat penegasan dari Chu Qin, jelas-jelas menunjukkan senyum, lalu bertanya, lalu apa yang akan kau biarkan aku lakukan untukmu? Kau tidak perlu melakukan apapun. Chu Qin menjawab, di sisiku, kau bisa bermain apapun yang kau mau. Bukankah itu sama saja dengan anak kecil? Su Ying sedikit cemberut. Itu benar-benar tidak berhasil. Chu Qin melanjutkan dengan rasa ragu, Su Ying, aku bisa mencarikanmu pacar yang bisa diandalkan. Pacar yang bisa diandalkan. Su Ying sedikit mengernyit. Ya, jangan khawatir, ini adalah Kekaisaran Surga Do, tidak ada yang akan tahu tentangmu dan Paman Su. Chu Qin melanjutkan, kamu juga harus mencari pacar. Maksudmu aku sudah tua? Mata Su Ying sakit. Tidak,
Tidak, Chukin menjawab, kamu bisa merasa tenang jika kamu punya rumah. Jangan khawatir, Su Ying, pacar yang kutemukan untukmu bisa diandalkan bersama. Aku tidak menginginkannya. Ekspresi Su Ying sedikit mengembun, dan dia langsung menolak. Chukin, tahukah kamu, mengapa aku tidak datang menemuimu jauh-jauh? Su Ying menggigit bibir merahnya diam-diam. Itu karena, Su Ying menatap Chukin, tetapi berhenti berbicara. Melihat tatapan Su Ying, Chukin tumbuh dalam hatinya. Lupakan saja, sudah malam, aku pergi sekarang. Kata Su Ying, dan dengan tangan terkepal, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tunggu, Su Ying. Chukin menghentikan Su Ying. Jika kamu tidak menginginkan pacar, bagaimana kalau menjadi pacarmu? Chukin memberanikan diri. Su Ying mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus sedikit gemetar, kakinya berhenti, lalu berbalik, dan bertanya dengan sedikit lesu dan gugup, apa maksudmu? Aku menyukaimu, kata Chukin serius, menatap Su Ying. Tapi, Su King, di sana Zuyun. Su Ying menggertakkan giginya. Chukin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. Jika Su Ying menolak secara langsung, itu berarti mereka tidak bisa bermain, dan Su Ying benar-benar memiliki pertanyaan ini. Chukin telah memastikan pikiran Su Ying. Jadi Chukin berjalan ke sisi Su Ying, karena tidak ada hubungan darah. Apa yang harus aku pedulikan, aku bisa menjelaskannya kepada mereka. Bagaimana, Su Ying, apakah kamu ingin berjanji padaku? Su Ying sangat khawatir. Mengatakan bahwa dia tidak menyukai Chukin hanyalah sebuah lelucon. Siapa yang akan berjalan sejauh 10.000 mil untuk seseorang yang tidak menyukainya? Namun, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun selalu menjadi simpul di hati Su Ying. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak memikirkan bagaimana menghadapi kedua wanita itu. Atau, biarkan aku mempertimbangkannya. Su Ying menjawab setelah pergulatan ideologis singkat. Namun, Chukin langsung melemparkan Su Ying ke sofa. Ah, Chukin. Su Ying sedikit terkejut, tetapi tidak menyalahkannya. Chukin bahkan lebih yakin dengan apa yang dipikirkan Su Ying. Dia menatap mata Su Ying dan berkata dengan serius, aku akan memberimu waktu 1 menit untuk memikirkannya, bagaimana? Su Ying mendengar kata-kata itu dan menatap tatapan Chukin selama 10 detik sebelum berkata, Chukin, apakah kamu benar-benar akan menjelaskannya kepada Su King dan Su Yun? Ya, Chukin berkata dengan tegas. Baiklah, aku bersedia, kata Su Ying, hampir tanpa berpikir. Apa yang kau inginkan? Tanya Chukin dengan penuh pengertian. Aku bersedia tinggal bersamamu dan menjadi pacarmu. Su Ying tidak tahu apakah Chukin sengaja atau tidak, tetapi berkata dengan serius. Bagaimanapun, ini adalah keputusan terpenting dalam kehidupan selanjutnya. Ketika Chukin mendengar ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Memegang wajah cantik Su Ying, dia langsung menyegel bibir merah Su Ying. Yang terakhir juga segera membalas. Segera, tangan Chukin menjadi sedikit tidak jujur. Bagaimanapun, Chukin baru saja dalam keadaan ledakan hormon, dan agak tidak tertahankan untuk diganggu oleh Qin Shijing dan Su Xiyun. Maaf, Su Ying. Chukin sedikit sadar. Tidak apa-apa. Su Ying menggelengkan kepalanya, aku menginginkannya. Chukin, ambillah aku sudah memikirkannya. Selain itu, jika kau tidak melakukannya, aku tidak tenang, bahkan aku takut aku akan menyesalinya. Baiklah, Chukin menunjukkan senyum cerah. Menghadapi permintaan seperti itu, Chukin bisa saja menolak, dia bukan laki-laki. Tak lama kemudian, Chu dan Qin mulai bertindak tidak bermoral. Tak ada kata-kata untuk semalam. Chukin menjadi laki-laki pertama dan satu-satunya bagi Su Ying. Keesokan paginya, di kamar Chukin. Chukin, apa yang kau lakukan di sini dengan menyeretku dan adikku pagi-pagi sekali? Zhu Zuqing bertanya pada Chukin dengan rasa ingin tahu. Ya, kau seharusnya tidak berada di sini pagi-pagi sekali, kau ingin aku dan Su King bersamamu. Zhu Zuyun tersenyum menawan, tidak apa-apa. Ahem, mau kemana kalian? Jawab Chukin, ada urusan, aku harus memanggil kalian ke sini. Ada urusan apa? Kata Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing serempak, keduanya sedikit terkejut. Biar kamu ketemu seseorang, kata Chukin sambil berteriak ke arah ruang belakang, Yinger, keluar. Yinger. Mendengar nama ini, Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun mengira itu Bai Yingying saat pertama kali masuk. Ketika melihat Su Ying keluar, mereka berkata dengan kaget bersamaan, Ibu.
Su Ying tidak menanggapi Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun untuk sementara waktu. Dia berjalan perlahan ke sisi Chuqin, lalu berkata, Zuqing, Zuyun, Chuqin, kalian tidak memberitahuku. Katakan apa? Kedua saudari itu sedikit bingung. Kenapa Chuqin memanggilmu Yinger? Tanya Zhu Zuyun dengan kaget. Karena, sepertimu, aku sudah menjadi wanita Chuqin. Su Ying tersenyum tipis. Ini, apa yang terjadi? Zhu Zuqing menatap Chuqin. Sangat sederhana, karena Yinger bukan ibumu. Jawab Chuqin. Apa? Keduanya tampak tidak percaya. Selanjutnya, Chuqin dan Su Ying memberitahu Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun tentang masalah tersebut. Adik junior. Ah, ibu, kamu adalah adik junior ayah. Zhu Zuyun menatap Su Ying dengan heran. Ya, jawab Su Ying, Zuqing, Zuyun, aku minta maaf telah menjauhkanmu darimu selama bertahun-tahun. Ibumu telah dibunuh oleh keluarga Dai. Apa? Ketika Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun mendengar ini, mereka sedikit tidak dapat menerima untuk sementara waktu. Chuqin, apakah ini benar? Zhu Zuqing menoleh ke Chuqin, sedikit sedih. Ya, Chuqin mengangguk, tidak mungkin untuk menyembunyikan ini darimu sepanjang waktu. Zuqing, Zuyun, ibumu dibunuh oleh Dai Zantian, tentu saja, dia sudah meninggal sekarang, ayahmu kaisar, aku khawatir kamu juga akan diserang oleh keluarga kekaisaran keluarga Dai, jadi aku berbohong bahwa kamu adalah putri Yinger. Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing sama-sama terkulai di sofa. Zuqing, Zuyun, jangan terlalu bersedih. Kata Su Yingrou, ya, Kinger, Yuner, Jie Aisun, ganti. Chuqin duduk di antara Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, dan memeluk mereka. Tidak, Chuqin, kami tidak bersedih. Zhu Zuyun menjawab, lagi pula, kami bahkan belum melihat wajah ibu kami. Bahkan jika itu adalah darah daging kerabat terdekat yang bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, sulit untuk memiliki terlalu banyak sentuhan emosional, apalagi Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun, keduanya adalah wanita kuat dengan sejarah panjang. Ya, kakak perempuan benar. Baik aku maupun kakak perempuanku bangkit dari api penyucian, jadi mereka tidak mudah bersedih. Terlebih lagi, keluarga kerajaan keluarga Dai Zantian telah dibunuh olehmu, dan kami tidak perlu bersedih lagi. Zhu Zuqing mengikuti. Aku sangat lega kau bisa berpikir seperti ini. Chuqin tersenyum enggan dan berbicara judo. Kalau begitu, Chuqin, Bibi Su juga akan menjadi wanitamu di masa depan. Tanya Zhu Zuyun. Ya, Chuqin melirik Su Ying dan mengangguk dengan serius. Aku tahu kau mungkin sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi ini adalah fakta. Ya, baik Zhu Zuqing maupun Zhu Zuyun tidak banyak bicara. Zuqing, Zuyun, Su Ying berkata, aku dan ayahmu melakukan pernikahan dan kelahiran palsu. Kata-kata Chuqinlah yang membuatku mengerti bahwa orang tidak dapat hidup dengan topeng seumur hidup. Jadi aku dan ayahmu, memilih untuk menghadapi kenyataan. Setelah itu, Chuqin menerimaku, dan aku bersedia jatuh cinta padanya. Jika kau memiliki sesuatu untuk disalahkan, salahkan aku. Bibi Su Ying, tidak, saudari Su Ying. Zhu Zuqing sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi dia tetap berteriak, kau menggunakan kepolosan dan reputasimu untuk melindungi saudara perempuanku dan aku. Jika kami ingin menyalahkanmu, maka kami bukan manusia. Ya, Zuqing benar. Zhu Zuyun berkata dengan mata tegas, jangan khawatir, saudari Su Ying, kau akan menjadi saudari kami di masa depan. Ya, Su Ying mengangguk ringan, tetapi matanya yang indah sedikit berubah. Meskipun Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun berkata demikian, untuk menghindari rasa malu, dia ingin mengurangi kontak dengan Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun. Chuqin, kami tahu. Jadi, saudari, apakah kalian ingin membicarakannya? Tanya Zhu Zuyun. Tidak, tidak ada yang tahu tentang hubungan Yinger denganmu, kecuali Ain. Chuqin menjawab, Ain, aku akan membicarakannya sebentar saja di sana. Ain seharusnya lebih perhatian daripada kamu. Bagus. Zhu Zuyun dan Zhu Zuqing mengangguk bersamaan. Pada saat yang sama, Istana Tiandou, Aula Tengah. Yang mulia, saya sudah menanyakan dengan jelas, Pangeran Qinglong dan semua pangeran semuanya telah kembali ke istana. Seorang pria mengenakan pakaian tidur dan topeng, membungkuk dengan hormat ke arah Kaisar Sueye di depannya. Bagus sekali, Kaisar Sueye berkata dengan ekspresi dingin. Yang mulia, apakah kita benar-benar ingin menyerang Raja Qinglong? Pria pejalan malam itu bertanya,
Raja Qinglong tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak pengawal yang kuat. Bahkan Du Gubo adalah bawahannya. Belum lagi, dia masih memiliki Master Sekte Ning dari Sekte Kaca Tujuh Harta Karun yang mendukungnya. Karena ini, aku ingin menyerangnya. Kaisar Sueye berkata dengan mata dingin, sekarang sayapnya belum sepenuhnya tumbuh, begitu dia tumbuh dewasa, aku takut seluruh kekaisaran langit Do akan terombang-ambing. Siapa sangka, dia dan permaisuri kekaisaran bintang Luo benar-benar memiliki kaki. Aku akhirnya tahu mengapa permaisuri bintang Luo mendekatiku untuk menegosiasikan perdamaian. Ini adalah strategi yang longgar. Chu dan Qin pasti berpura-pura mendekati KR dan menjadi menantuku di Chenglong, dan kemudian menunggu kesempatan untuk merebut kekuasaan Kaisar Langit Do. Bagaimana aku bisa mentolerir orang seperti itu? Jelas, Kaisar Sueye telah mengetahui hubungan antara Chu Qin dan Zhu Yundi. Kekaisaran Langit Do dan Kekaisaran Xingluo membentuk aliansi dalam nama, tetapi tidak ada ruang untuk dua harimau di satu gunung, apalagi dua kerajaan di satu benua. Seorang Du Gubo, meskipun kuat, tidak dapat mengatasi angin dan ombak besar. Dan Ning Fengzi, Sekte Qibao Liuli, selalu menjadi tulang rawan, pemberontak, dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Yang perlu kita waspadai adalah Sekte Jiuxin Haitang dan para wanita di sekitarnya. Kecuali KR, untuk para wanita itu, aku ingin mempertahankan semua gen mereka yang luar biasa di Kekaisaran Surga Do. Tentara dan ahli jiwa Kekaisaran Surga Do kita semuanya telah berkumpul. Kaisar Sueye melanjutkan, tentara pertempuran sejuta surga telah berkumpul dan siap menunggu kapan saja. Selain itu, 24.000 ahli jiwa Kekaisaran semuanya telah menunggu di dalam dan di luar istana. Hanya menunggu perintah yang mulia, Anda dapat turun ke istana Raja Qinglong. Sekte Begonia 9 Hati, kata pria berkulit hitam itu dengan hormat. Baiklah, tunggu perintahku. Sueye berkata, ini akan menjadi pertempuran paling sengit di Kekaisaran Surga Do. Hanya berhasil, tidak ada kegagalan. Sesuai dengan tujuannya, pria berkulit hitam itu menjawab dengan hormat, Istana Raja Qinglong, alun-alun pusat. Kalau begitu, Chu Qin, ayo kita kembali dulu, dan kembali malam ini. Su Xiyun, Long Huang, dan Lan Jinger melambaikan tangan ke arah Chu Qin. Ibu, tidakkah kau kembali? Su Xiyun menoleh ke arah Qin Shijing. Apa yang akan kulakukan? Tempat itu membuatku sedih. Aku berencana untuk mengikuti Yi Chen, dan aku akan tinggal di Istana Raja Naga Biru di masa depan. Qin Shijing menjawab, dan kemudian dia menatap Chu Qin. Chu Qin, apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, kata Chu Qin mengiyakan. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi dulu, kata Su Xiyun, dan mereka bertiga melewati pemandu hantu yang kosong dan meninggalkan benua Douluo. Senang memiliki perangkat pemandu jiwa ini. Su Yichen tersenyum, di masa depan, kita dapat bepergian dengan bebas antara benua Douluo dan benua matahari bulan. Chu Qin, kalau begitu, bisakah kita membawa teknologi perangkat pemandu jiwa ke benua Douluo? Sueke berkata dengan gembira. Baiklah, kau bisa bersiap. Chu Qin mengangguk. Bagus, ayah pasti senang sekali mendengar berita ini, kata Sueke dengan gembira. Ya, Chu Qin mengangguk. KR, kita punya waktu hari ini, ayo kita pergi menemui Paman Sue. Baiklah, bagus. Sueke mengangguk. Tepat pada saat ini, Du Gubo berjalan dari pintu, di belakangnya, diikuti oleh pemimpin ksatria Rogerson. Rogerson, mengapa Anda di sini? Kata Sueke dengan gembira. Yang mulia, Yang mulia. Rogerson menjawab, Yang mulia mendengar bahwa Anda telah kembali ke ibu kota kekaisaran, dan saya ingin Anda bertemu di istana. Bagus, kami baru saja mengatakan bahwa kami ingin bertemu ayah. Sueke tersenyum, karena Paman Sue berinisiatif untuk mengundang, nah KR, ayo kita pergi ke istana. Chu Qin mengangguk, ya, aku sudah lama tidak bertemu ayahku. Sueke memegang lengan Chu Qin dan mengangguk dengan penuh semangat. Ziji, Erlong, aku serahkan pada kalian untuk mengurus di sini. Chu Qin menoleh ke Ziji dan Liu Erlong. Bagus, jangan khawatir. Ziji dan Liu Erlong, dua pengurus besar, Chu dan Qin mengangguk. Bibi Shijing, kembalilah, aku akan mencarimu untuk belajar memasak bubur. Chu Qin menoleh ke Qin Shijing dan berkata, setelah Chu Qinyu berkata, lalu dia membawa Sueke, mengikuti Rogerson,
berjalan keluar dari Istana Raja Naga Azure, dan berjalan menuju Istana Surgado. Istana Raja Naga Azure sangat dekat dengan Istana Tiandou. Chu dan Qin berjalan beberapa langkah dan tiba. Aku lupa bertanya, Kapten Rogerson, bagaimana kesehatan ayahmu akhir-akhir ini? Sueke bertanya kepada Rogerson saat dia berjalan memasuki istana. Rogerson tersenyum kembali, naga yang mulia sehat. Dan yang mulia dapat merasa tenang. Benar, Rogerson. Chu Qin bertanya, Yang mulia, bagaimana kabarmu? Yang mulia, saya akhir-akhir ini sakit di tempat tidur. Rogerson menjawab, baru 2 hari pertama Yang mulia pulih sedikit. Ah, saudara baik-baik saja. Sueke bertanya dengan cemas. Saudari KR, tentu saja saya baik-baik saja. Rogerson belum menjawab, dan suara Sue Qinghe, Qian Rensui, sudah terdengar. Saudara, Sueke segera menyapanya dan bertanya, Saudara, Anda baru saja sakit, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sue Qinghe menggelengkan kepalanya, lalu menatap Chu Qin, Tuan Chu, bagaimana kabar Anda akhir-akhir ini? Baiklah, semuanya baik-baik saja. Chu Qin tersenyum penuh pengertian. Chu dan Qin, ada penyergapan di istana, dan Kaisar Sueye akan melawan Anda. Tiba-tiba, suara wanita Qian Rensui terdengar melalui transmisi suara. Hei, orang yang seharusnya datang masih datang. Chu Qin menghela nafas sedikit. Apakah Anda ingin mencari dukungan? Qian Rensui melanjutkan. Tidak perlu, kata Chu Qin dengan percaya diri. Setelah itu, dia melirik Sueke, yang dengan bodohnya mengira bahwa Kaisar Sueye sangat senang bersamanya. Ada apa, Chu Qin, mengapa kau menatapku seperti ini? Sueke bertanya dengan sedikit bingung. Tidak ada, Chu Qin menggelengkan kepalanya, lalu menatap Sue Qinghe dengan acuh tak acuh. Yang mulia, jamuan keluarga hari ini, kau seharusnya juga ada di undangan. Baiklah, ayo pergi, ayah, aku sudah lama menunggumu, Sue Qinghe menjawab sambil tersenyum. Selanjutnya, di bawah pimpinan Sue Qinghe, Chu Qin dan Sueke tiba di aula samping di Istana Kekaisaran. Sepanjang jalan, Chu Qin dan Qian Rensui menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi secara diam-diam untuk waktu yang lama. Ayah, begitu dia melihat Kaisar Sueye menunggu di depan gerbang aula sebagian, Sueke menyambutnya dengan sangat gembira. KR, ini dia. Sueye tersenyum penuh kasih, sudah berhari-hari, kemana saja kau, dan aku tidak akan mengirim pesan kepada ayahku. Kita pergi ke tempat yang sangat jauh. Sueke menjawab, tempat yang sangat jauh. Sueye yang agung bertanya dengan sedikit terkejut, kemana kau pergi? Kami pergi. Sueke disela oleh Chu Qin sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Paman Sue, lama tidak bertemu. Kata-kata Sueke disela, dan Sueye jelas menunjukkan sedikit kemarahan, tetapi dia dengan cepat melihat ke arah Chu Qin dan tersenyum. Chu Qin, lama tidak bertemu. Ya, Chu Qin mengangguk, aku belum kembali ke ibu kota Kekaisaran Surga Do dalam beberapa bulan. Aku tidak mengharapkan perubahan sebesar itu. Jelas, ada sesuatu dalam dialek Chu dan Qin. Oh, mari kita bicarakan. Kaisar Sueye berkata dengan sedikit terkejut. Tanaman pot di depan rumah Raja Naga Biruku semuanya layu. Chu Qin pura-pura tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, apa yang terjadi? Kaisar Agung Sueye mengernyitkan alisnya. Karena dugu senior penuh dengan gas beracun, bunga-bunga layu. Jawab Chu Qin dengan gembira. Oh, hahaha. Sueye tercengang sejenak, lalu tertawa. Benar, kemanapun dugu Keqing pergi, tidak ada rumput. Chu Qin tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia hanya memukul Sueye dengan bahasa yang tidak bisa dijelaskan. Dilihat dari ekspresi Sueye, memang ada masalah dengan perjamuan ini. Memikirkan hal ini, Chu Qin diam-diam menatap Sue Qinghe, dan Sue Qinghe mengangguk. Ayah, Chu Qin, apa yang kalian bicarakan? Sueke, yang tidak tahu, mendengar tawa Sueye dan Chu Qin, bertanya-tanya. Ayah, bukankah ayah memintaku dan Chu Qin untuk datang ke makan malam keluarga? Cepatlah, aku hampir mati kelaparan. Sueke menambahkan, KR lapar. Kaisar Sueye tersenyum tipis. Ya, aku tidak makan apapun pagi ini. Aku terlalu bingung untuk minum tadi malam. Sueke mengangguk. Ya, itu karena ayah tidak memikirkannya. Chu Qin, Qinghe, ayo, masuk. Sueye yang agung berkata kepada orang banyak. Ayo, berikan makanannya. Segera, Kaisar Sueye,
Chu, dan Qin duduk. Semua jenis makanan lezat dari pegunungan dan makanan laut angsa harum tumis, tulang emas rebus, kaki beruang rebus, teripang dan sup abalon, sirloin kelas 1, ada di atas meja. Chu Qin, kemarilah, aku akan bersulang untukmu. Kaisar Sueye mengangkat gelas dan tersenyum lebar pada Chu Qin. Seharusnya itu pamanku Jing Sui. Chu Qin berpura-pura tersenyum dan meminum anggur di gelas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Sueye diam-diam tersenyum. Paman Sui, bagaimana keadaan Kekaisaran Tiandou akhir-akhir ini? Chu Qin bertanya, perubahan besar apa yang telah terjadi? Tidak, mata Kaisar Sueye berputar dalam. Lalu kenapa? Jutaan pasukan di Kekaisaran semuanya berkumpul di dekat ibu kota Kekaisaran. Kata Chu Qin sambil tersenyum tipis. Ekspresi Kaisar Sueye berubah dengan jelas, lalu dia tersenyum lagi. Baiklah, perayaan berdirinya Kekaisaran Tiandou akan segera dimulai. Aku akan mengumpulkan pasukan untuk inspeksi besar. Oh, jadi seperti ini. Chu Qin mengangguk, yang mengatakan, para master jiwa dari seluruh negeri telah berkumpul di sini untuk tujuan meninjau mereka. Ya, kata Kaisar Sueye tanpa mengubah ekspresinya. Chu Qin, ulasannya sangat menarik. Sue tersenyum, pada saat itu, kamu harus datang. KR, aku khawatir aku tidak bisa datang lagi. Wajah Chu Qin sedikit berubah. Ah, kenapa? Sue menggigit steak, sedikit terkejut. Kulit Kaisar Sueye sedikit mengembun. Karena ada ribuan master jiwa yang bersembunyi di dekat aula ini. Kata Chu Qin dengan ekspresi samar di matanya. Ribuan master jiwa, Sue mengerutkan kening, bagaimana mungkin? KR, ribuan ahli jiwa yang diatur oleh ayah Kaisar membunuhku dan Chu Qin. Sue Qinghe berkata dengan mata dingin. Apa? Wajah Sue berubah kaget. Kakak, apa maksudmu? Artinya sangat sederhana. Chu Qin menjawab, ayahmu, aku pikir kakak tertuamu dan aku telah menyebabkan ancaman padanya, jadi aku ingin segera menyingkirkannya. Ayah, ini benar. Sue menatap Kaisar Sueye dengan ngeri dan tak percaya. Kaisar Sueye tidak menjawab. Wajahnya telah berubah total, kebaikan palsu di matanya telah menghilang, digantikan oleh dingin dan kasar yang menggigit. Mungkinkah itu benar? Detak jantung Sue langsung bertambah cepat ketika dia melihat kemunculan Kaisar Sueye, dan matanya benar-benar ketakutan. Paman Sue, sepertinya aku tidak melakukan apapun untuk menyesalimu. Chu Qin juga menatap langsung ke Kaisar Sueye dengan mata dingin. Tidak, Kaisar Sueye berkata sambil mencibir, Chu Qin, aku selalu mengikutimu sebagai orang yang paling kusayangi. Tanpa diduga, Kaisar Xingluo Zhu Yundi adalah wanitamu. Ayah, kakak Yundi adalah wanita Chu Qin, dan aku juga tahu tentang ini. Berdasarkan ini, kamu harus melakukan sesuatu terhadap Chu Qin. Sue keburu-buru berteriak, Kir, ini sudah cukup. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, ayahmu curiga, kurasa Sueye, kamu pasti merasa bahwa aku dan Yundi marah, dan kemudian menggunakan aliansi sebagai sarana untuk memperlambat untuk merebut langit secara diam-diam. Bertarunglah untuk mendapatkan kekuasaan Kaisar. Bahkan dia masih curiga bahwa aku dan kakakmu sangat dekat, jadi kakakmu juga dihasut olehku. Baiklah, sudut bibir Kaisar Sueye berkata dengan suara dingin, Chu Qin, karena kamu sudah menjelaskannya, aku tidak perlu mengatakan apapun. Sueye, Chu Qin menyesap anggur merah di atas meja, aku melihat wajah KR, jadi aku memperlakukanmu dengan hormat dan memperlakukanmu seperti paman. Benar saja, temanku seperti teman. Harimau, hah, Chu Qin, sampai sekarang, tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Sueye berkata, hari ini, kamu dan Qinghe akan mati di sini. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Sue Qinghe bertanya, hah, awalnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi paling-paling aku akan menghapusmu. Tetapi kata-kata Chu Qin membuatku mengetahuinya. Sueye yang agung menjawab, Sue Qinghe, pangeranku, dan bahkan pangeran Sue Xing, aku khawatir kamu adalah korbannya. Matilah, ya, Chu Qin bertarung habis-habisan. Apa yang bisa disembunyikan Qian Ren Sui? Tidak mungkin, tidak mungkin. Sue menangis dan berteriak, kakak, ayah, Chu Qin, tidak mungkin, tidak seperti ini, tidak seperti ini. KR, minggir, Kaisar Sueye berkata dengan dingin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ayah, tolong, jangan seperti ini, biarkan Chu Qin dan kakak tertua pergi. Sue berlutut ke arah Kaisar Besar Sueye,
menangis. Jangan tanya dia. Chukin berkata dengan dingin, Sueye, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan orang sepertimu. Dalam posisi ini, sebelum orang-orangmu datang, aku telah mampu membunuhmu 10 kali. Kata Chukin sambil tersenyum. Sueye Agung mendengus dingin, Chukin, metodemu memang sangat tinggi, tetapi jika kamu mencoba, apakah kamu masih dapat menjalankan kekuatan rohmu sekarang? Chukin mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba berhenti sejenak, dan segera rasa sakit yang tajam datang dari perutnya, dan ada garis-garis seperti kelabang di wajahnya. Chukin memegang perutnya, wajahnya sangat tidak nyaman. Chukin, teriak Sue Qinghe, jangan berteriak, Sueye berkata sambil tersenyum tipis, racun ini adalah campuran dari 49 jenis binatang buas jiwa beracun, kematianmu sudah dekat. Begitu suara Kaisar Sueye jatuh, Chukin telah sepenuhnya jatuh di atas meja. Chukin, melihat jatuhnya Chukin, hati Sueke sepertinya hancur total. Ayah, kamu, mata Sueke berkedip saat dia melihat Sueye yang merah padam. Kaisar Sueye menatap Sueke dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Meskipun Chukin sudah mati, ayahnya akan menemukanmu pria yang lebih baik. Tidak, aku tidak menginginkannya, kata Sueke, pupil matanya berubah merah, dan kaki rekannya berwarna ungu, hitam, merah, dan 7 konfigurasi cincin roh yang mengerikan menyala. Pada saat yang sama, jiwa bela diri Sueke, angsa seperti malaikat, muncul di belakangnya. Kau, melihat konfigurasi cincin roh Sueke, pupil mata Kaisar Sueye jelas menyusut tajam. Sueye, kau membunuh Chukin, datang dan bayar nyawamu. Sueke tampak kehilangan akal sehatnya. Kau akan membunuhku. Sueye Agung tampak dingin. Tidak ada yang bisa membunuh Chukin, siapapun yang membunuhnya, aku akan membunuhnya. Ayah, kau tidak terkecuali. Kemampuan jiwa keempat telapak pasir Luo Yanfei. Begitu kata-kata Sueke jatuh, telapak tangannya yang terbuka memadatkan energi yang menakutkan, seperti meteor, bergegas ke dada Kaisar Sueye. Namun, tepat ketika Sueke hendak membombardir tubuh Sueye, di depan Sueye, 9 sosok berpakaian hitam muncul pada saat yang sama, kaki mereka semua berwarna kuning, 3 ungu dan 3 hitam, dan 9 cincin roh berkedip-kedip. Hebatnya, itu adalah 9 kontra. Segera, seorang kontra di tengah bergerak untuk menghentikan Siang Sueke. Namun, pemandangan yang tidak terduga muncul. Begitu kontra ini bertemu Sueke, dia sedikit tak tertahankan. Sueke langsung dipaksa mundur ke belakang. Faktanya, Sueke penuh dengan tulang jiwa, cincin jiwa 200.000 tahun, ditambah banyak cheat yang diberkati oleh Chu dan Qin. Meskipun kekuatan rohnya hanya peringkat 74, kekuatan tempurnya sudah sebanding dengan kontra 84. Dan kontra yang mencegat Sueke, tetapi pada level 82, bagaimana dia bisa menahan pukulan di bawah kemarahan Sueke? Yang mulia, pikir 2 kali. Suara kontra berteriak ke arah Sueke. Chukin mengenalinya, itu adalah Rogerson. Tidak, Sueke berteriak dengan marah. Sueye membunuh Chukin, dia harus mati. Yang mulia, Anda akan mati. Hari ini adalah kematian, dan aku akan mati bersama Chukin juga. Sueke berteriak, Ninu, bunuh dia bersama-sama. Kaisar Sueye menatap Sueke dengan marah. Melihat pemandangan ini, 7 kontra lainnya, kecuali Rogerson, juga bergerak bersama, memadatkan kekuatan roh mereka, dan melesat ke arah Sueke. Namun, tepat pada saat itu, yaitu, saat 8 kontra membombardir Sueke, energi yang sangat kuat tiba-tiba muncul di depan Sueke. Detik berikutnya, 8 kontra dan Rogerson terkejut dan jatuh dengan keras ke tanah. Sueye Agung dan 9 kontra semuanya melihat ke posisi Sueke dengan heran. Saya melihat bahwa di depan Sueke, muncul seorang pria berjubah hitam yang tampan dan ramah di Yusu. Itu bukan Chukin, tetapi siapa dia? Chukin. Melihat Chukin, kemarahan Sueke langsung mereda, menatap Chukin dengan sangat gembira, dan segera Sueke pingsan karena kegembiraan. Chukin memeluknya dengan cepat. Chukin, bagaimana mungkin kamu baik-baik saja? Sueye Agung berkata dengan ngeri, saya jelas melihatmu meminum racun. Sebenarnya, Chu dan Qin sudah lama menjadi tubuh yang tidak diserbu oleh racun, apalagi ilusi Chu dan Qin, tetapi itu luar biasa.
Dasar kau bajingan, berbisa, menjijikkan, dan buas. Aku tidak mau repot-repot menjelaskannya padamu. Chukin menatap Sue Ke yang sedang koma, sambil mengumpat dengan marah. Sue Ye, aku sudah melihatnya hari ini. Apa yang nyata, bajingan, bahkan putrinya sendiri ingin membunuh. Chukin, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak lagi. Meskipun racun itu tidak akan membunuhmu, kau pasti akan mati. Sue Ye mencibir, sejujurnya, saat kau melangkah masuk ke istana, pasukan kita yang berjumlah jutaan telah memasuki kota. Rumah Raja Naga Azure dan Sekte Begonia 9 hatimu akan sepenuhnya dimusnahkan. Sue Ye, kau terlalu naif. Pada saat ini, Sue Qinghe menjawab. Apa maksudmu? Sue Ye mengerutkan kening. Jangan lupa, kekuatan militer ada di tanganku. Komandan militerku di dunia, tetapi kau sendiri yang menyegelnya. Sue Qinghe mengeluarkan jimat harimau dan mencibir, jadi, pasukanmu yang berjumlah 1 juta itu sudah menjadi milikku. Dan 200.000 pasukan terlarang yang tersisa seharusnya hampir terbunuh oleh Suanguang milik Chukin. Dari mana jimat harimaumu itu berasal? Kaisar Besar Sue Ye ketakutan. Dia menyentuh saku dadanya dan menemukan bahwa jimat harimau itu telah hilang. Jangan mencarinya, kami yang mengambilnya. Ketika Kaisar Sue Ye terkejut, 2 pria dan seorang wanita mendarat di samping Sue Qinghe. Kedua pria itu gemuk dan kurus, dan tampak polos, bahkan sedikit jelek. Dan wanita itu memiliki kecantikan yang penuh genit, dengan riasan tebal. Namun, jika Anda menghapus riasan ini, Anda dapat melihat bahwa wanita itu benar-benar cantik dan cantik alami. Tentu saja, wajah wanita itu di bawah sosoknya yang sempurna tampaknya dibayangi. Wanita itu mengenakan rantai surat ungu dengan kardigan, dan bentuk tubuhnya tidak rata dan halus. Yang paling mencolok adalah lapisan dalamnya terbuat dari sutra hitam transparan. Di bawah sutra hitam itu, terlihat selokan dangkal yang jelas. Ketiga orang ini adalah pelindung Qian Renshui, yaitu Douluo Lens Ular dan Douluo Lumba-Lumba Babi, serta Douluo Yanying yang menawan. Jelas, Qian Renshui telah mengetahui sebelumnya bahwa Kaisar Sue akan memulai dengan Chu dan Qin, dan telah membuat beberapa persiapan khusus. Siapa kalian? Melihat ketiga sosok aneh ini tiba-tiba muncul, Sue Ye yang agung berkata dengan gentar. Kalian tidak perlu tahu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Hah, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan membunuh kalian semua. Kata-kata Kaisar Sue Ye jatuh, dan gelas anggur di tangannya jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat berikutnya, semua pintu di semua sisi seluruh aula terbuka, dan banyak sekali master jiwa mengelilingi Chu dan Qin dari sekitar aula. Chukin. Sue Qinghe datang ke sisi Chukin. Jaga KR. Chukin menyerahkan Sue Ke kepada Sue Qinghe. Bagus. Sue Qinghe mengambil Sue Ke. Segera setelah itu, cincin roh merah, 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 emas mawar, emas, dan emas menyala di bawah kaki Chukin, dan pedang ilahi Asura muncul di telapak tangannya. Asura, alam iblis terlarang. Bersamaan dengan teriakan Chukin, di seluruh aula, master jiwa dari keluarga kekaisaran surga Dou, cincin jiwa dan jiwa bela diri di bawah kaki mereka, semuanya menghilang. Melihat pemandangan ini, pupil Kaisar Sue Ye menyusut tajam. Semua master jiwa lainnya juga menatap Chukin dengan gemetar. Tanpa cincin roh seni bela diri, mereka adalah harimau yang giginya telah dicabut. Lindungi yang mulia, seorang kontra yang lebih tua, yang tampaknya telah melihat beberapa pemandangan, segera berteriak. Mendengar itu, para master jiwa yang tidak dapat menggunakan kemampuan jiwa mereka, semua mengumpulkan kekuatan jiwa mereka, dan bergegas menuju Chukin. Saya melihat bahwa Chukin memasukkan pedang ilahi Sura di tangannya ke tanah. Dalam sekejap, energi berdarah yang menakutkan menyebar keluar. Detik berikutnya, semua master jiwa kecuali Soul Saint dan Contra, dan ratusan master jiwa menguap dalam sekejap. Boom! Pada saat yang sama, atap, dinding, dan pilar seluruh aula semuanya hancur. Batu dan balok kayu yang tak terhitung jumlahnya tergantung di cekungan, dan mereka tidak langsung jatuh. Mereka semua ditopang oleh energi Chu dan Qin. Aula utama hancur, dan lebih banyak master jiwa muncul di alun-alun di sekitar aula utama. Namun, mereka dan Rogerson dan yang lainnya benar-benar ketakutan, tetapi Chukin menghilang dari pandangan mereka. Mereka segera berbalik, dan melihat Sue Ye, yang telah dilindungi oleh lapisan demi lapisan,
telah dijepit oleh leher Chu Qin dengan satu tangan. Di bawah putra mahkota, jangan. Teriak seorang kontra. Chu Qin, aku, batuk-batuk, salah. Sue Ye memegang lengan Chu Qin dengan kedua tangannya, mencoba membuat dirinya sedikit merasa. Tapi ini jelas sia-sia. Bagaimana mungkin kekuatannya yang lemah menggoyahkan Chu Qin sedikit pun? Sue Ye, di kehidupan selanjutnya, jadilah orang baik. Begitu suara Chu Qin jatuh, dia menekan kepala Sue Ye langsung ke tanah. Dalam sekejap, raungan yang menusuk hati keluar dari mulut Sue Ye. Para kontra dan spirit master itu semua ingin menyelamatkan Sue Ye, tetapi pedang Asura milik Chu Qin telah membentuk medan energi yang sangat besar di sekitar tubuh Chu Qin. Keterampilan penggabungan jiwa bela diri, Sekte Dinasti 10.000 Buddha. Pada saat ini, beberapa master roh Dao surga di luar aula besar, yaitu, di luar alam iblis terlarang Chu dan Qin, menggunakan keterampilan fusi roh yang dimiliki keluarga kekaisaran Dao surga. Di bawah kondensasi kekuatan jiwa dari banyak master jiwa kekaisaran, satu bergamot besar, seperti tentakel gurita, melesat ke arah Chu dan Qin. Semuanya sia-sia. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri dan fusi jiwa dari para master jiwa ini, bagaimana mereka bisa mengguncang Chu dan Qin tingkat setengah dewa. Dalam sekejap, tangan bergamot ini runtuh di bawah tekanan energi Chu Qin. Pada saat yang sama, Chu Qin tampak bingung, meraih kepala Sue Ye dan menekannya ke tanah lagi. Malam bersalju saat ini berdarah dan sekarat. Pergilah bersama. Melihat situasi tragis Kaisar Sue Ye, semua master jiwa memilih untuk mundur dari wilayah terlarang Chu Qin, dan segera mereka menggunakan kemampuan jiwa mereka untuk menyerang Chu Qin dari kejauhan, Suanguang Tianyu. Namun, aku melihat bahwa kemampuan roh para master roh itu baru saja terkondensasi, dan sebuah suara bergema melalui awan terdengar dari awan. Segera setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari awan seperti hujan deras dan jatuh pada para master pertarungan jiwa akhir-akhir ini. Sinar ini terlalu mengerikan, master jiwa yang terkena, terlepas dari tingkat kekuatan jiwa, langsung menembus tubuh dan jatuh ke tanah. Ratusan master jiwa terbunuh seketika. Melihat pemandangan ini yang tampak seperti akhir hari, para master roh itu berani untuk tinggal, dan melarikan diri satu demi satu. Bisakah kalian melarikan diri? Sebuah suara wanita bergema di awan. Itu, apa? Yan Mei menunjuk ke Skyrim dengan heran. Sue Qinghe, landak dan tombak ular, Dou Luo melihat ke arah awan. Aku melihat sekelompok tubuh bercahaya raksasa turun dari awan dengan kecepatan tinggi. Jika dilihat lebih dekat, tubuh bercahaya itu ternyata adalah naga emas. Tidak, itu bukan naga emas, melainkan naga emas mekanis. Karena tubuhnya terbuat dari baja asli. Bentuknya seperti naga barat yang tegak, dan tinggi keseluruhannya sekitar 20 meter. Kakinya yang besar tampak berbobot beberapa ton, dan beberapa api keemasan yang terlihat dengan mata telanjang menyembur keluar dari bawah kaki naga mekanik itu seperti baling-baling. Dengan sayapnya yang terbuka, ia dapat mencapai 10 meter, dan ketika mengepak, ia tampaknya dapat menghancurkan batu-batu besar dengan mudah. Naga mekanik ini adalah hadiah dari misi Dewi Susiun, pemandu jiwa humanoid tegak tingkat 10, Suanguang. Detik berikutnya, di mulut naga Suanguang, gelombang kejut besar dipancarkan, membunuh para master jiwa yang melarikan diri itu. Pada saat yang sama, energi Chu dan Qin menyebar dengan kecepatan cahaya, dan pada saat yang sama Sudaji dan para wanita dari Yan Lingji terbang keluar untuk memusnahkan semua master jiwa yang tersisa. Adegan ini benar-benar mengejutkan Yan Mei dan Titlet Dou Luo lainnya. Apakah itu kekuatan Suanguang atau kengerian Chu Qin dan yang lainnya? Chu Qin sedikit memiringkan kepalanya dan melirik Suan Guang, tetapi dia mengabaikannya. Segera setelah dia menusuknya dengan pedang, Kaisar Sue Ye sepenuhnya berubah menjadi kabut darah Sura dan mengalir ke pedang ilahi Sura. Yang mulia, melihat kematian Kaisar Sue Ye, Rogerson, satu-satunya yang masih hidup, berteriak. Jangan berteriak, dia sudah mati. Chu Qin membunuh Sue Ye, berbalik dan berkata dengan tenang. Chu Qin tidak membunuh Rogerson, karena Sue Ye ingin membunuh Sue Ke tadi, tetapi Rogerson mencegahnya. Sampai akhir, Rogerson tidak melawan. Tuan Qinglong, Anda, Rogerson mengerutkan kening. Lihat, Sue Ye ingin membunuhku, aku terpaksa melawan. Chu Qin tersenyum tipis, aku tidak membunuhmu, ini demi KR. Apa kau ingin melanjutkannya? Raja lemah seperti ini yang bahkan ingin membunuh putrinya sendiri,
Apa kau ingin melayaninya? Rogerson berpikir sejenak, baru saja akan meletakkan pedang besar di tangannya. Tiba-tiba dia menusukkan pedang besar itu ke lehernya dan bunuh diri. Ketika Chukin melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit mengecil, dan matanya sedikit tertutup. Dia mengabaikan Rogerson dan menoleh ke naga emas mekanik. Pada saat yang sama, kepala naga emas mekanik itu terbuka, dua bayangan indah dalam celana ketat, dari mana mereka melebarkan sayap dan mendarat. Itu adalah Sujin dan Lindai. Chukin menyerahkan pemandu jiwa ini kepada Sujin dan Lindai sejak lama, karena mereka berdua memiliki keterampilan mengemudi yang paling kuat. Dan Qian Renshui mengetahui bahwa pasukan terlarang Kaisar Sueye tidak dapat dimobilisasi oleh jimat harimau. Menurut ide Chukin, mengirim seseorang untuk menemukan keduanya. Jiner, Daier, bagaimana? Apakah kalian masih terbiasa menggunakan Soul Guidance Device ini? Chukin tersenyum balik. Keren sekali. Lindai berkata dengan gembira, naga Soul Guide ini sebenarnya mirip dengan Soul Guide Ship, tetapi efektivitas tempurnya terlalu kuat, membuatnya seolah-olah dia juga memilikinya. Kekuatan Ultimate Doulou. Ya, berurusan dengan 200.000 pasukan dan para Spirit Master ini sama saja seperti membunuh seekor ayam. Sujin juga berkata dengan gembira. Itu bagus. Chukin berkata sambil tersenyum kecil, di masa depan, Soul Guidance Device ini akan diberikan kepadamu. Benarkah? Sujin dan Lindai berkata dengan heran. Ya, Chukin mengangguk, mungkin Jinger dan Huanger perlu mempelajarinya. Tetapi kepemilikan Soul Guidance Device ini akan menjadi milikmu di masa depan, kamu juga dapat meminta saran Jinger dan yang lainnya. Terima kasih, Chukin. Lindai dan Sujin mengangguk bersamaan. Ya, Chukin tersenyum dan mengangguk, wajahnya sedikit berubah dan dia berjalan menuju Sue Qinghe, yang merupakan Qian Renshui. Sueye sudah mati. Jawab Chukin, aku serahkan semuanya padamu, silakan cari aku kapanpun kau membutuhkannya. Tidak, Sue Qinghe menjawab dengan percaya diri, aku memiliki semua jimat harimau di tanganku, dan Sueye Agung sudah mati, dan seluruh kekaisaran surga Do tidak memiliki kekuatan untuk melawanku lagi. Dapat dilihat bahwa wajah Sue Qinghe tidak memiliki banyak kegembiraan. Dia menyerahkan Sue ke di tangannya kepada Chukin, dan berkata dengan sedikit kesedihan, Chukin, bagaimana kau menjelaskannya kepada KR? Ini, serahkan padaku. Chukin tersenyum tipis. Daji, Lingji, Qinglong, Jianji, Jiner, Daier, mohon tinggal dan bantu Suer, lanjut Chukin. Oke, semua wanita menjawab serempak. Setelah berbicara, Chukin memeluk Sueke, berbalik dan berjalan keluar dari istana. Chukin menggendong Sueke dan menggunakan ruang itu untuk berteleportasi kembali ke istana Raja Naga Biru, lalu Chukin membaringkan Sueke di tempat tidur dan menunjukkan berkah naga. Di bawah perlindungan perawatan Chukin Longzi, Sueke dengan cepat membuka matanya. Chukin, kamu belum mati. Ketika Sueke melihat Chukin, dia langsung bangkit dengan gembira dan langsung memeluknya. Ya, Chukin menepuk bahu Sueke dengan lembut, bagaimana mungkin aku mati dengan mudah? Hebat, hebat, kupikir kamu baru saja bangun, ternyata mimpi. Ini bukan mimpi, ini benar-benar hebat. Sueke merasakan suhu tubuh Chukin, bersemangat lagi dan lagi. Chukin memeluk Sueke dengan erat dan berkata pelan, meskipun aku baik-baik saja, ayahmu. Sueke membuka pupilnya ketika mendengar kata-kata itu, melepaskan pelukan Chukin, menatap mata Chukin dan berkata dengan serius, tidak, dia bukan ayahku. Chukin sedikit terkejut. Awalnya Chukin mengira Sueke akan sangat sedih. Chukin, Sueye bajingan. Sueke menatap Chukin dan berkata, kamu begitu baik padanya, tetapi dia ingin membunuhmu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhmu, kalau tidak mereka akan menjadi musuhku Sueke. Chukin, tahukah kamu bahwa ketika aku melihatmu diracuni sampai mati olehnya, hatiku mati, dan aku terutama ingin mati bersamamu. Kata Sueke sambil memeluk Chukin lebih erat. Jadi dia menyebalkan. Terima kasih atas pengertianmu, tetapi jika kamu marah, datanglah padaku. Chukin menghibur. Dengan lembut, Chukin sangat memahami sifat manusia. Meskipun Sueke tampaknya menyebut Sueye bajingan, Sueye adalah kerabat dekatnya dari awal hingga akhir. Sama seperti Yue Hua di awal, dia tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Tetapi kemudian semuanya terungkap. Tidak, Sueke menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah memukulmu.
memarahimu, membencimu, atau menyalahkanmu. Kamu sangat baik. Chukin juga mengungkapkan perasaannya yang tulus saat mendengar kata-kata tulus Sueke. Aku akan mencintaimu selamanya.